Halo guys, perkenalkan nama saya Mufadil Abdillah. Saya berasal dari Bangkalan, dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Nah, saya mendapat tugas aktualisasi untuk mengobservasi di daerah sekitar. Nah, saya mengangkat tema pertanian. Ini saya ambil di desa saya sendiri, yaitu Desa Kola. Kita akan lihat seperti apa lahan pertanian di Desa Kola pada saat musim kemarau. Ini sebelumnya saya memakai topi ini karena cuacanya di Madura panas ya. Jadi harus pakai topi. Ya. Guys ya. Kalau di Desa Kola pada saat musim kemarau, sawah-sawah itu pada kering. Kenapa? Karena mayoritas tidak ditanami kacang ataupun jagung di sini itu karena hamanya terlalu banyak dengan tikus tuh. Sini keadaan di Desa Kola sawah-sawahnya. Ini bekas pembakaran ini adalah untuk membersihkan sawah supaya pada saat musim penghujan itu bisa ditanami padi, juga tanahnya juga bisa lebih subur. Nih keadaan Desa Kola sawahnya. Baik, untuk selengkapnya ya, nanti ada wawancara dengan narasumber petani di Desa Kola. Jadi tungguin ya habis ini nih. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufadil Abdillah dari Fakultas Teknik dengan program studi Teknik Informatika, mahasiswa baru tahun 2021 Universitas Trunojoyo Madura. Nah, sekarang saya bersama dengan Bapak Supardi. Nah, untuk tugas aktualisasi kali ini saya mengangkat tema pertanian yang saya ambil di desa saya sendiri, yaitu Desa Kola. Nah, kita mulai Pak ya wawancaranya. Iya. Baik, pertama, bagaimana pertama kali Bapak melakukan profesi sebagai seorang petani ini? Ya, pertamanya saya ada di Jakarta. Di Jakarta udah kerjaan sudah tidak ada, saya pulang ke Madura. Tahun berapa itu Pak kira-kira Pak? Tahun 2007 mulai belajar petani. Itu lama apa singkat Pak masa belajarnya itu Pak? ya lama dek, namanya saya dari Masih Jakarta awal. ke Madura itu susah Pak. jadi petani itu. Ya, awalnya saya belajar sama tetangga bagaimana caranya untuk menanam padi. Nah, awalnya membajak itu belajar juga. Ya. Nah, sekarang kan musim kemarau Pak ya. Iya. Apa di sawah Bapak tidak ditanami sebuah bibit atau apa itu Pak? Oh enggak deh, kalau musim kemarau itu kalau di Desa Kola ini tidak menanam kacang, jagung, terus kacang hijau, itu enggak bisa deh. Kenapa Pak? Nah, enggak bisanya itu banyak hama. Banyak hama ya. Terutama tikus. Iya. Jadi kalau musim kemarau itu nanam jagung atau kacang hijau itu rugi deh. Soalnya habis sama tikus itu. Habis. Iya. Jadi untung tidak ada, ruginya yang besar Pak. Nah iya, hamanya ini. Nah, kalau pas musim penghujan itu Pak, biasanya jenis tanaman apa yang ditanam di Desa Kola ini Pak? Mayoritasnya Pak? Mayoritasnya padi kalau musim hujan di Desa Kola ini. Cuman setahun sekali. Setahun satu kali. Iya, soalnya di Desa Kola ini kurang pengairan. Jadi mengandalkan air hujan saja Air Pak? hujan saja yang diandalkan kalau di Desa Kola. Nah, mengenai pertaniannya ini Pak, itu di Desa Kola ini masih pertanian tradisional apa sudah modern Pak? Oh, masih tradisional. Membajak itu pakai sapi. Iya, sebagian yang mampu itu pakai mesin itu, traktor. Ya, Pak, ya? Iya. Nah, kalau pakai mesin sama pakai sapi itu Pak, lebih enak mana Pak dalam pertanian saat ini Pak?
Ya menurut saya sendiri deh. Soalnya sapi ngerawat sendiri ya, membajak itu pakai sapi sendiri. Berarti lebih enakan pakai sapi gitu Pak? Iya, nggak banyak mengeluarkan Biaya. dana. Tapi kan ada kerugian juga Pak kalau pakai sapi timbang pakai mesin gitu. Ya, Misalnya lebih lama atau lebih cepatnya gitu Pak dalam pembajakan kalau Ya kalau membajak itu lebih cepat mesin, cuman mahal deh. mahal ya? Ya lebih baik membajak pakai sapi sendiri saja. Ya, Pak. Baik, pertanyaan berikutnya Pak ya. Kan dalam 1 tahun di Indonesia kan ada 2 musim Pak ya. Ya, Musim penghujan dan musim kemarau. Nah, di desa Kola ini kan bertani, mayoritas petani Pak ya. Tapi bertaninya hanya pada musim penghujan. Nah, Bapak ini untuk memenuhi kehidupan sehari-hari itu seperti apa Pak? Kan dalam 1 tahun kan ada 6 bulan Pak. Dalam 1 tahun 2 musim dan 6 bulan Pak. nah itu kan saya itu ternak sapi deh. Ternak sapi itu kadang-kadang 1 bulan atau 2 bulan itu pasti dijual. Pak, ya? Soalnya untuk sehari-hari untuk beli lauk ikan dan lain-lain. Nah, untuk bibit padi sendiri Pak ya pada musim penghujan itu bagaimana Pak? Apa bibit biasa atau bibit khusus itu yang dibeli di mana? Gitu, Pak? Oh, saya beli dari pertanian deh. Pertanyaan, Pak. Iya, lebih bagus, lebih panjang, Buahnya lebih besar. Gitu. lebih besar buahnya. Dan intensitas bulannya atau cepat panennya gitu Pak ya? Iya, Lebih cepat, cepat. lebih cepat. Nah, kalau masalah pemupukan gitu Pak, pas Kalau- untuk padi sendiri. Kalau pemupukan itu pakai Ponska deh. Kata orang Madura itu mis merah. Oh, mis merah. Iya, cuman pakai 2 kali. 2 kali itu Pak. Iya, waktu Pertama itu masih kecil pertama apa? masih kecil 1 kali, langsung nanti pertengahan Tengah. lagi. Nah, untuk biayanya ini Pak, pas di desa Kola sendiri, dengan pengeluarannya menggunakan pupuk juga perawatannya itu Pak, apakah untungnya banyak atau sedikit atau tidak sama sekali Pak? Ya itu deh, hasil yang tahun kemarin tuh dijual untuk beli pupuk, beli bibit, itu ngambil dari situ. Jadi untuk makanan sehari-hari itu Pak ya lebih mengandalkan ke peternakan Pak ya? Iya, Biaya kehidupannya Pak. kehidupan dari peternak. Kalau beras kan nggak usah beli. Nah, ya. Alhamdulillah sawah saya itu deh lebih dari 1 hektar. Iya, jadi untuk musim hujan biarpun panen 1 kali itu cukup makan 1 tahun. Oh, siap Pak, siap. Tapi untuk perawatannya Pak ya, yang perawatan lagi nih Pak ya. Perawatannya kalau musim kemarau kan hamanya tikus Pak ya. Kalau Iya. di musim penghujan itu masalah hamanya itu seperti apa Pak? Apa tidak ada sama sekali? Ya ada, kadang-kadang walang, Oh. ulet itu beli juga di obatnya dari pertanian juga Oh, disemprot. disemprot pakai Iya, alat ya Pak ya? pakai alat itu. Baik, mungkin sekian Pak ya. Terima kasih untuk wawancaranya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.